Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman, masih di mata kuliah leadership atau kepemimpinan bersama Bu Kade. Kali ini kita ada di sesi keempat. Ya, setelah sesi sebelumnya kita pelajari terkait pemimpin dan kepemimpinan. Nah, di sesi ini kita lanjutkan dengan berbagai pendekatan atau teori kepemimpinan. Seperti yang kita tahu, kepemimpinan merupakan suatu kegiatan yang sentral, yang utama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin merupakan figur yang sentral dalam organisasi, di mana dia biasanya mempunyai peran yang strategis untuk menyatukan berbagai sumber daya manusia yang dimiliki, agar mereka bisa bersama-sama bergerak bersama menuju arah yang sama dengan segala daya upaya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen karena kepemimpinan merupakan penggerak dari semua sumber dan alat-alat ataupun resources yang tersedia bagi organisasi. Nah, ada beberapa sebab timbulnya seorang pemimpin. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori genetis. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu ada atau keberadaan seorang pemimpin itu sudah ada sejak dia lahir, di mana pemimpin tersebut ditakdirkan jadi seorang pemimpin. Jadi menurut teori ini, pemimpin itu tidak dibuat tetapi dilahirkan. Ya, jadi sejak lahir dia memang membawa sifat-sifat kepemimpinan dan ditakdirkan jadi seorang pemimpin. Teori berikutnya yaitu teori sosial, di mana teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin harus ditetapkan dan dibentuk. Mereka tidak lahir begitu saja, sehingga siapapun bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori ekologi, yang menyatakan bahwa seorang akan sukses sebagai seorang pemimpin jika sejak lahir sudah memiliki bakat kepemimpinan. Selain itu, mereka tentu saja berupaya mengembangkan bakat tersebut melalui berbagai pengalaman maupun usaha seperti pendidikan sesuai dengan tuntutan ekologi atau lingkungannya. Nah, ada beberapa pandangan mengenai pemimpin. Pandangan kuno menyatakan bahwa orang yang dipilih menjadi pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai berbagai kelebihan dibandingkan dengan orang-orang lain yang dipimpinnya. Misalnya mempunyai kelebihan paling kuat, paling berani, paling berpengalaman, paling cerdik, dan lain sebagainya. Pemimpin tentu saja harus mampu memenuhi dan melayani seluruh kebutuhan kelompok, serta mampu melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan kelompoknya tersebut. Untuk pandangan modern, pemimpin tidak lagi harus bisa memenuhi semua kebutuhan kelompoknya, tetapi seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk membuat rencana, melaksanakan rencana, dan memutuskan segala sesuatu yang diperlukan. Nah, kedua pandangan tersebut ada perbedaan, tentu saja ada persamaan. Nah, kedua pandangan tersebut mempunyai beberapa persamaan terkait kepemimpinan, di mana keduanya menganggap atau berpendapat bahwa seorang pemimpin wajib untuk melayani dan memenuhi kebutuhan kelompok, karena kalau tidak, kalau dirasa pemimpin itu tidak mampu memberikan apa yang diinginkan oleh kelompoknya, tentu saja mereka akan berupaya mencari pemimpin yang baru.
Pemimpin harus dapat menggerakkan dan mempengaruhi anak buah atau anggota kelompoknya. Pemimpin juga harus memberikan petunjuk bagaimana agar anggota kelompoknya bisa bekerja dengan lebih baik. Pemimpin juga tidak mementingkan diri sendiri, ya, tetapi lebih mementingkan tentu saja kelompok yang dipimpinnya. Ada beberapa pendekatan atau teori terkait kepemimpinan. Yang pertama, kita akan lihat teori orang hebat atau the great man. Teori ini sudah dikenal sejak abad ke-19, di mana teori tersebut menyatakan pemimpin yang hebat memiliki sifat kepemimpinan yang melekat secara natural, yang dia bawa sejak lahir, bukan karena terbentuk setelah mereka lahir atau mendapatkan pengalaman-pengalaman dari luar dirinya. Pemimpin tipe ini seringkali membawa sifat-sifat alami, ya, yang bisa membawa yang bersangkutan menjadi pemimpin yang hebat, ya, adalah seperti biasanya mereka memiliki kecerdasan, keberanian, kepercayaan diri yang tinggi, intuisi, dan pesona atau karisma. Kemudian teori selanjutnya adalah yang kita kenal dengan teori sifat atau trait, di mana setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin. Jadi dalam teori ini membedakan antara seorang pemimpin dan bukan pemimpin, ya. Sifat-sifat alami tertentu, ya, seperti daya tarik, kecerdasan, karisma yang dimiliki seseorang akan cenderung dapat menjadikannya pemimpin yang baik. Berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin, tentu saja tidak mempunyai sifat-sifat tersebut. Teori berikutnya yaitu teori perilaku atau behavior. Di sini dalam teori ini melihat bahwa keberhasilan dan kegagalan seseorang pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak yang bersangkutan yang akan tampak atau terrepresentasi dalam bagaimana dia memberikan perintah, memberikan tugas, bagaimana caranya berkomunikasi, caranya membuat keputusan, memotivasi, menegakkan disiplin, kemudian cara melakukan pengawasan, dan lain sebagainya. Nah, pandangan klasik menyatakan bahwa sikap seorang karyawan itu umumnya pasif. Mereka enggan bekerja, malas, tidak mau memikul tanggung jawab, dan hanya bekerja berdasarkan perintah. Sehingga menurut pandangan tersebut, ya, dengan adanya sikap karyawan atau pegawai yang seperti itu akan menimbulkan gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana pemimpin akan bertindak secara lugas, keras, kemudian yang penting tugas selesai dengan baik, kemudian penegakan disiplin dilakukan dengan cara yang arogan. Untuk pandangan modern menyatakan bahwa pegawai itu atau individu atau manusia, pegawai merupakan manusia yang memiliki perasaan, emosi, kehendak, kemudian mereka juga bertanggung jawab, sehingga dengan adanya karyawan atau pegawai seperti itu, maka gaya kepemimpinan yang timbul adalah gaya kepemimpinan yang demokratis, yang memimpin dengan cara yang demokratis, halus, simpatik, interaktif, timbal balik, menghargai, dan lain sebagainya. Nah, beberapa studi mengenai teori perilaku dilakukan oleh beberapa penelitian. Yang pertama yang dilakukan oleh Universitas Ohio sekitar tahun 60.
Studi ini menyoroti tentang perilaku pemimpin dan manajer ya untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan dan manajerial yang efektif dan yang tidak efektif. Dari studi yang dilakukan ya, hasilnya adalah bahwa para bawahan umumnya memandang perilaku atasan atau pemimpin dalam dua dimensi perilaku, yaitu yang pertama dimensi pertimbangan atau consideration dan dimensi inisiasi struktur. Dalam suatu bagan, kedua dimensi itu bisa kita lihat seperti slide berikut ini teman-teman ya. Untuk yang vertikal adalah yang consideration, dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi ya. Semakin ke atas maka consideration-nya akan semakin tinggi. Untuk yang horizontal adalah inisiasi struktur ya. Kemudian ada 4 kuadran yang membandingkan tinggi rendahnya konsiderasi maupun inisiasi struktur. Untuk dimensi pertimbangan atau konsiderasi ya, semakin tinggi biasanya mereka memiliki empati dan sensitif terhadap bawahan. Kemudian menghormati ide-ide dan perasaan, berusaha menciptakan kepercayaan timbal balik serta memberikan masukan pada pengikut pada keputusan-keputusan yang penting. Kemudian untuk dimensi inisiasi struktur semakin tinggi maka pemimpin akan berorientasi pada penyelesaian tugas. Mereka mengarahkan aktivitas organisasi secara ketat untuk pencapaian tujuan. Pemimpin memberikan instruksi secara spesifik bagaimana menyelesaikan pekerjaan dan membuat peraturan dengan tangan besi. Kemudian yang kedua, selain dari Universitas Ohio, ada juga teori perilaku dari Universitas Michigan, di mana mereka memandang bahwa untuk pemimpin ya ada 2 tipe, pemimpin yang berorientasi pada karyawan maupun pemimpin yang berorientasi pada produksi. Kedua pemimpin tersebut ya bila ditempatkan dalam matriks yang terdiri dari 9 kolom maupun 9 baris matriks ya, di mana akan ada 81 gaya kepemimpinan yang berbeda yang didasarkan apakah pemimpin tersebut lebih cenderung pada produksi atau lebih cenderung pada karyawan atau orang-orang. Nah, akan ada 81 gaya sesuai dengan matriks yang terbentuk. Kemudian yang ketiga, kita juga kenal teori perilaku LMX, Leader Member Exchange Model. Ya, di mana dalam teori ini ya kedekatan antara leader dan member atau antara pemimpin dan pengikut itu ternyata berbeda-beda. Ya, ada yang mereka sangat dekat antara leader dan followernya karena mereka mempunyai kesamaan interest tertentu. Mereka akan menjadi lebih dekat. Umumnya mereka akan ada dalam suatu grup, in group. Ya, nah, mereka yang ada dalam suatu grup tertentu atau grup dalam, in group, ya, seorang pemimpin dan followernya, ya, biasanya mereka bisa berada dalam suatu grup yang ada di dalam karena mereka mempunyai kepribadian, karakter maupun sikap yang mirip atau hampir sama, sehingga mereka akan lebih bisa bekerja sama dengan baik ya. Pemimpin akan lebih menyukai kelompok yang ada dalam grup yang mempunyai kedekatan maupun kesamaan interest tersebut.
Untuk orang-orang di luar grup seperti dalam bagan ini ya, di mana antara leader dan followernya berada di luar grup ya, sehingga biasanya mereka kurang disukai dibandingkan dengan in group tadi. Kemudian hubungan dengan pemimpin juga terbatas pada tugas dan tanggung jawab yang ada dalam perjanjian, sehingga umumnya apabila seorang pemimpin ya, yang mempunyai kedekatan terhadap bawahannya ya, mereka memperlakukan bawahan sebagai rekan kerja atau mitra, kemudian memberikan dukungan, kepercayaan dan tanggung jawab serta berbagi peran ya, antara leader dan followernya. Biasanya mereka akan memiliki pengikut yang dapat dipercaya dan loyal, serta hubungannya juga lebih berkualitas dibandingkan dengan hubungan out group atau di luar grup. Kemudian teori berikutnya adalah teori kekuasaan atau power. Ya, dalam teori ini menyatakan bahwa ada beberapa kekuasaan atau power yang membuat seseorang bisa menjadi pemimpin. Ya, sumber-sumber kekuasaan tersebut antara lain ya, kekuasaan imbalan, kekuasaan koersif, legitimasi, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan rujukan. Ya, teman-teman nanti bisa perdalam lebih jauh ya sumber-sumber kekuasaan tersebut dan bagaimana kekuasaan tersebut bisa menimbulkan menjadikan seseorang mempunyai kepemimpinan. Kemudian teori berikutnya adalah teori kontingensi atau situasional. Teori kontingensi ini berpandangan bahwa asas-asas organisasi bersifat universal. Tiap-tiap organisasi unik dan tiap situasi yang dihadapi tentu saja akan berbeda antara kepemimpinan yang satu dengan kepemimpinan yang lain. Ya, jadi tidak ada cara yang paling tepat untuk memimpin ya. Yang ada hanyalah pemimpin harus mampu beradaptasi dengan segala situasi dan tentu saja harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi yang dihadapi. Jadi tidak ada satu gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan yang bisa digunakan untuk segala situasi dan kondisi. Nah, tiap-tiap organisasi ya memiliki ciri khusus yang unik, yang berbeda. Ya, bahkan organisasi atau lembaga yang sejenis juga akan menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. Lingkungannya berbeda, semangat, watak, dan situasi yang berbeda, sehingga tentu saja mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu tipe atau gaya kepemimpinan saja untuk segala situasi dan kondisi. Interaksi antara pemimpin, ya, kemudian followers, pengikut atau anak buah, dan situasi itu yang akan membentuk kepemimpinan yang dianggap berhasil. Atau kalau dinyatakan dalam sebuah rumus, di mana kepemimpinan yang berhasil merupakan fungsi atau gabungan antara leader, follower, dan situasi. Ya, jadi ketiganya harus saling mendukung ya keberadaannya sehingga akan bisa menghasilkan seorang pemimpin dengan kepemimpinan yang berhasil. Nah, itu teman-teman yang bisa Bukade sampaikan untuk sesi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.